Seorang ibu bekerja punya tantangan tersendiri dalam membesarkan anak, utamanya soal keterbatasan waktu. Inilah yang dirasakan Sharon Natasha, ibu balita berusia 6 bulan bernama Antonio Jordan Sitania Pesi. Karena harus bekerja, sehari-hari Nio dititipkan kepada neneknya. Saat ini, Nio sudah mulai mengonsumsi makanan pendamping air susu ibu atau empasi. Demi menjaga asupan gizi buah hatinya, Sharon upayakan selalu membuatnya sendiri, yakni dengan menyiapkan stok pure beku sesuai daftar menu empasi selama 1 minggu. Cara ini praktis. Saat ingin diberikan pada si kecil, pure beku tinggal dihangatkan saja. Dan Sharon cukup mengarahkan cara penyajiannya via telepon. Halo Mama, Iya, Nio lagi apa? sekarang makan labu, baru dipanasin makanannya. Oh iya, terus nanti kalau sorein belum datang, langsung aja di steam mah itu yang ada di kulkas. Jadi nanti Mama tinggal steam kurang lebih 10 menit, terus tunggu agak dingin, nanti langsung kasih ke Nio ya Ma. Cita rasa empasi yang dibuat pure akan sedikit berubah. Tapi sejauh ini Nio selalu lahap menyantap makanannya. Karena yang terpenting asupan nutrisi bisa tetap terjaga. Frozen food ini kebantu banget buat kita yang kerja ya. Maksudnya dengan kita nitipin anak ke orang tua juga kan nggak mungkin kita suruh bikin macam-macam. Pasti nanti otomatis jatuhnya instan. Daripada kita kasihnya instan terus-menerus, mendingan ya udah kita coba bikin per 2 hari sekali frozen food ini. Untuk menjaga kesegaran empasi, Sharon memperbaharui stok pure beku setiap 3 hari sekali. Biasanya saat akhir pekan atau sepulang bekerja. Ada beberapa jenis bahan makanan yang biasa ia bekukan. Mulai dari umbi-umbian seperti kentang, hingga daging merah, ayam, atau ikan. Untuk membuat pure beku, bahan makanan dikukus dan dihaluskan terlebih dulu. Tunggu hingga cukup dingin, lalu tuang ke dalam wadah tertutup khusus menyimpan empasi. Baru kemudian masukkan ke dalam lemari pembeku. Proses ini tak makan waktu lama. Bisa selesai hanya dalam waktu setengah jam. Tips agar nutrisi makanan tetap terjaga, biarkan pure mencair secara bertahap. Malam sebelum penyajian, pindahkan dari freezer. Saat menjelang makan, tinggal dihangatkan dengan pengukus. Tuh, ya pertama sih anak jadi dapat gizi yang maksimal ya, biarpun sebenarnya frozen itu nggak benar-benar alami murni pure yang baru kita bikin gitu. Cuman setidaknya Nio dapat buah, dapat sayur yang benar-benar nggak instan. Satu lagi, perhatikan kandungan gizi pada makanan yang akan dibekukan. Misalnya pada daging. Kandungan protein, zat besi, dan seng akan tetap terjaga meski dibekukan. Berbeda dengan kandungan vitamin C dan A yang cenderung akan turun. Hampir semua jenis makanan bisa dibekukan, ya, kecuali makanan-makanan tertentu yang sangat berair. Misalnya kalau sayuran, mungkin seperti sayuran bayam, seperti itu sangat tidak cocok untuk dibekukan, ya. Tapi kalau untuk daging, kemudian buah-buahan, ya, seperti misalnya apel, pir, pepaya, itu semua bisa kita bekukan, alpukat, ya. Kemudian untuk sumber proteinnya tadi semua bisa kita bekukan, daging, ikan, ayam, itu semua bisa kita bekukan, kita buat pure misalnya supaya ibu bisa memiliki stok untuk beberapa hari. Aturan lainnya, jangan membekukan makanan lebih dari 2 kali. Hindari menyimpan kembali sisa makanan si kecil dan hangatkan pure dengan durasi seminimal mungkin. Metode belansir bisa jadi cara lain untuk mempermudah ibu bekerja menyiapkan makanan si kecil, yakni dengan memanaskan bahan nabati segar sebelum dibekukan. Teknik ini bisa menghentikan aktivitas enzim yang bisa merusak warna, rasa, dan mutu sayuran. Biasanya ditandai dengan munculnya pigmen berwarna coklat di permukaan sayuran. Metode belansir juga ampuh mengurangi kandungan mikroba. Dengan begitu, sayuran bisa tahan hingga sebulan lebih. Tekstur dan cita rasanya pun tetap terjaga.
Bagi yang ingin menerapkan metode belansir, Andri Ratna dari komunitas orang tua peduli asupan sehat bayi Homemade Healthy Baby Food akan berbagi tipsnya. Pada dasarnya, segala jenis sayuran bisa melalui proses belansir. Yang paling penting, pastikan sayuran dicuci bersih terlebih dulu. Untuk mempermudah penyimpanannya, potong sayuran seperti ini. Jika sudah, masukkan ke dalam panci berisi air mendidih. Jadi saat memblansir, kita mengisi panci kira-kira 2/3 sampai 3/4 penuh. Kemudian kita didihkan sampai benar-benar mendidih dengan api sedang cenderung besar. Saat memasukkan sayur, jangan sampai terlalu penuh pancinya. Jadi kalau bisa di panci itu 1 layer gitu, di pancinya cuma 1 layer. Nah, setelah dimasukkan dari air yang mendidih, hitung sesuai dengan rekomendasi buat masing-masing sayuran gitu, rata-rata 3 menit. Setelah dibelansir, segera masukkan sayuran ke wadah berisi air dingin atau es batu. Ini untuk menghentikan proses pemasakan dan pelunakan berlebih. Ada 2 alternatif pembekuan. Yang pertama, disimpan menggunakan plastik kedap udara. Praktis, tapi biasanya membuat sayuran saling menempel. Cara kedua, metode pembekuan cepat atau flash freezing. Letakkan sayuran yang telah dibelansir di atas wadah dengan permukaan datar. Kemudian bekukan selama 20-30 menit. Lalu dipindahkan ke wadah lain dan bekukan kembali. Mungkin yang harus kita perhatikan dalam menyimpan adalah dia harus terpisah dari makanan lain, misalnya satu jenis ya harus satu jenis yang sama. Kemudian kita mau menyimpan berapa lama, misalnya dia mau menyimpan untuk 1 minggu misalnya, dia mungkin kalau bisa sekali ambil dia tidak terpapar dengan yang lain misalnya. Jenis wadahnya juga tidak boleh sembarangan. Bila ingin menggunakan wadah plastik, pastikan yang food grade atau bebas kandungan bisphenol A. Hindari pula wadah gelas yang tidak dirancang untuk suhu ekstrem. Dan jangan gunakan toples bekas makanan bayi siap saji. Kini bukan mustahil bagi ibu bekerja untuk memberikan asupan terbaik kepada sang buah hati. Mulai dari nutrisi, kebersihan, hingga cita rasa makanan tetap terjaga baik. Feby Purnamasari, Sandi Prasetya melaporkan untuk NET.